Kita sudah membahas mengenai dengki, riya, dan sebagainya. Pagi ini saya ingin membahas mengenai prasangka buruk kepada orang lain. Tema besar kita adalah membangun kebahagiaan berdasarkan Al-Quran. Nah, kaitannya dengan kebahagiaan adalah bahwa kalau seseorang suka berprasangka buruk kepada orang lain, pasti kebahagiaannya hancur. Karena prasangka buruk pada orang lain itu merusak kebahagiaan. Sebagai orang-orang yang beriman, kita mesti berusaha menghindari prasangka buruk terhadap orang lain yang bisa mengganggu kebahagiaan kita di dunia, baik kebahagiaan pribadi maupun kebahagiaan masyarakat. Jadi dampaknya luas, bisa terhadap diri sendiri, bisa juga pada masyarakat. Itu di dunia. Prasangka buruk juga bisa menyebabkan kesengsaraan di akhirat. Berarti hilangnya kebahagiaan di akhirat. Karena seringkali prasangka buruk bisa mendorong seseorang untuk berbuat buruk yang dilarang oleh Allah. Padahal perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah itu akan menyeret seseorang ke neraka. Dan itu termasuk dosa. Jadi dengan demikian, prasangka buruk itu mengandung dosa seperti firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan atau banyak-banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Tentu ada prasangka yang tidak dosa, tetapi banyak yang mengandung dosa. Nanti kita bahas kok bisa menjadi dosa itu bagaimana. Ya. Saya kasih contoh supaya mudah antara seseorang dan orang lain. Saya beri nama, ya, namanya biasa orang Arab menyebut fulan, orang Indonesia suka menyebut si badu. Ya. Misalnya seseorang, sebutlah namanya itu fulan, yang berprasangka buruk terhadap orang lain namanya si badu. Fulan cenderung menganggap badu telah melakukan sesuatu yang membebani kehidupannya. Jadi fulan itu merasa badu ini sering membuat dia kesal, sering minta uang, atau kalau dia suami tidak mau memberi nafkah dan sebagainya. Nah, kalau prasangka ini berlangsung lama dan tidak segera terselesaikan, misalnya terselesaikan melalui klarifikasi, maka fulan cenderung ingin bercerita untuk mencurahkan hatinya atau untuk curhat kepada teman dekatnya. Biasanya orang yang wajar itu kalau curhat hanya kepada teman dekatnya. Tapi ada orang yang sudah kelewatan, menjadi latah, siapa saja yang dia ketemu, dia curhatin. Curhat kepada orang dekat itu saja juga risikonya tinggi. Ya. Pada umumnya, seseorang hanya mau curhat kepada orang yang dianggap bisa dipercaya. Nah, tujuan curhat itu apa? Macam-macam. Ya. Antara lain, curhat itu dimaksudkan untuk meluapkan kemarahan. Orang yang marah, kesal kepada seseorang, dia nggak kuat nahan sendiri. Terus karena selalu dadanya sesak begitu, dia ngomong pada orang lain. Siapa ini? Orang yang dianggap dekat. Nah, ini diharapkan meringankan beban dia. Lega aku sudah cerita. Tapi coba yang diceritain. Yang diceritain itu sendiri, dia punya problem. Dia udah punya beban hidup. Diceritai oleh si fulan, diceritain tentang problemnya dia. Berarti si badu si orang lain yang sedang diceritain ini disuruh menanggung beban tambahan dari si fulan. Jadi mendengarkan curhat itu kalau sekali dua kali itu orang masih toleransi lah gitu. Tapi kalau sering kali curhat, lama-lama yang dicurhati kesal. Karena itu menambah beban kejiwaannya.
tujuan lagi untuk curhat. Misalnya mencari pembelaan atau pembenaran. Dia ingin mendapatkan dukungan. Wah, begini, bener kan? Oh, dia tuh begini, 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 dan begitu. Oh iya, kasihan kamu, kasihan kamu. Kalau dia bilang kasihan, sebenarnya orang bilang kasihan itu memperlemah kejiwaan orang itu. Karena apa? Orang yang bilang kasihan kamu itu mendorong orang yang curhat itu menjadi cengeng. Jadi jiwanya makin lemah. Gitu. Dan kalau mau menolong, dia hanya curhat kok. Gitu. Dia hanya mencari pembenaran. Tujuan lain misalnya menciptakan citra buruk bagi orang yang dia bicarakan. Nah ini lebih buruk lagi, lebih jelek lagi. Jadi ngomong sana sini kepengen menunjukkan bahwa orang itu jahat, orang itu kikir, orang itu seenaknya sendiri dan sebagainya. Jadi memberikan citra buruk. Lebih jahat lagi kalau curhat itu dalam rangka mengajak supaya memusuhi orang yang dibicarakan. Nah ini seringkali terjadi di perusahaan. Ya, di perusahaan itu suka ngerumpi sana sini, terus membicarakan atasan, terus supaya dia memusuhi, nanti suasana menjadi tidak menyenangkan terhadap orang yang dibicarakan itu, lalu orang yang dibicarakan itu dipecat. Karena dipecat, maka orang yang curhat ini berharap dia yang naik. Jadi dia kepengen naik pangkat dengan cara menjatuhkan orang yang di atasnya supaya jatuh, diomongin, dibicarakan mengenai keburukan-keburukan dia. Wah ini sudah dengki itu ya. Jadi prasangka buruk ditambah dengan kedengkian. Dilihat dari segi isi, dari isi yang dicurhatkan itu apa, kita bisa membagi curhat itu menjadi 3 kelompok. Ada 3 kelompok curhat yang bisa kita tengarai dan tiga-tiganya jelek. Nah, tiga-tiganya jelek. Yang pertama yang paling ringan itu disebut ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain yang tidak dia sukai, atau udah membicarakan kejelekan orang lain meskipun sesuai dengan kenyataan. Misalnya orang yang kakinya pincang, orang yang matanya nggak fokus. Ya mungkin memang seperti itu, tapi orang yang dibicarakan itu pasti tidak suka. Nah, kalau itu sesuai dengan kenyataan namanya ghibah. Yang kedua namanya buhtan. Buhtan ini istilah lain ifk. Di surat An-Nur itu dua-duanya disebut ya. Buhtan atau ifk. Kalau bahasa harokat ya ifkun. Yang dalam bahasa Indonesia namanya fitnah. Fitnah bahasa Indonesia beda dengan fitnah bahasa Arab. Kalau fitnah bahasa Arab artinya kekacauan atau intimidasi. Fitnah bahasa Arab artinya sama dengan buhtan atau ifk, yaitu membicarakan sifat atau penampilan buruk orang lain yang bertentangan dengan sifat atau penampilan yang sebenarnya. Sebenarnya dia tidak pembohong, tadi dibilang pembohong. Sebenarnya dia suka bersedekah, dibilang pelit. Nah, itu buhtan. Misalnya menuduh orang lain itu berzina, padahal dia tidak. Nah, itu buhtan. Bahasa Indonesianya fitnah atau slandering. Yang ketiga yang paling parah namanya namimah. Namimah itu mengutip perkataan orang lain dengan maksud untuk mengadu domba di antara mereka. Jadi ngomong sana ngomong sini biar terjadi perselisihan, bentrokan di antara 2 kelompok. Wah ini paling parah karena dia bisa menciptakan permusuhan dalam masyarakat. Kita perhatikan satu persatu coba. Contoh ghibah ya,
fulan mengutarakan apa yang benar adanya mengenai sifat atau penampilan Badu, ya, si Badu. Misalnya orangnya kikir atau pincang. Yang Badu sendiri tidak akan suka hal itu diceritakan. Nah, ini yang sering kita ungkapkan itu misalnya gendut. Nah, si gendut itu orangnya memang gendut, tapi tidak baik kita menjuluki dia gendut itu. Meskipun apa yang dikemukakan fulan itu benar, Allah melarangnya. Karena hal itu bisa menyebabkan kerugian atau derita di pihak Badu, di pihak yang diomongkan. Allah mengilustrasikan keburukan ghibah itu bagaikan seorang yang memakan daging dari bangkai temannya sendiri. Karena Allah melarangnya, maka ghibah hukumnya haram dan menyebabkan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Ini sampai di sini, sampai dengan yang saya kutip di depan tadi. Terus Allah melarang wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Lalu kalian merasa jijik kepadanya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi itu dosa kalau ada orang yang sudah terlanjur suka melakukan itu atau pernah melakukan itu, Allah menganjurkan berhenti dan bertobat. Sedangkan buhtan atau ifk, itu dalam bahasa Indonesia namanya fitnah. Fulan mengutarakan sifat atau penampilan buruk tentang si Badu yang bertentangan dengan sifat dan atau penampilan sebenarnya. Misalnya dikatakan kikir atau suka memukul, padahal sebenarnya tidak demikian. Contoh buhtan yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah fitnah yang saya bilang fitnah ini fitnah bahasa Indonesia, ya, saya ulang. Contoh buhtan yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah fitnah yang dituduhkan oleh orang-orang munafik bahwa Ibu Aisyah, istri Rasulullah SAW, telah berbuat selingkuh dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Mu'tal. Setelah selesai perang Mustalik pada tahun ke-6 Hijrah. Jadi pada tahun ke-6 Hijrah, bulan Sya'ban, itu Bani Mustalik, satu suku di dekat Madinah, itu merencanakan mau menyerbu Rasulullah dan para sahabatnya. Sebelum mereka melakukan itu, Rasulullah mempersiapkan perang terhadap mereka, dan karena mereka belum siap, lalu peperangan itu tidak terlalu keras, tidak banyak memakan korban, tapi membuat mereka takluk, dan bahkan mereka banyak dari mereka menjadi masuk Islam, ya, menjadi masuk Islam. Memang targetnya lebih ke supaya mereka masuk Islam. Ya. Fitnah terhadap Ibu Aisyah ini berlangsung 4 minggu lebih. Ya, saya mengatakan 4 minggu lebih karena ada hadis yang menyebutkan sudah sampai 4 minggu itu belum ada penyelesaian. Nah, kemudian tambahnya berapa hari itu tidak disebutkan, maka saya mengatakan lebih dari 4 minggu atau sekitar 1 bulan. Setelah kira-kira 1 bulan baru Allah memberi klarifikasi. Klarifikasinya, walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanak hadza buhtanun 'adzim. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu? Nah, ini dikatakan oleh Allah berita bohong. Ya. Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Jadi mestinya kalau mendengar ada isu-isu orang Islam melakukan ini, melakukan perzinaan begitu,
Kita diam aja. Tidak pantas kita bicarakan itu. Maha suci Engkau, Allah, ini adalah dusta yang besar. Di ayatnya disebut buhtanun azim. Buhtan, kebohongan. Kebohongan yang besar. Itu fitnah. Dengan demikian menjadi jelas perbedaan antara ghibah dan buhtan. Jika perihal keburukan yang dibicarakan itu bersesuaian dengan kenyataan, pembicaraan itu disebut ghibah. Dan jika tidak bersesuaian, pembicaraan itu disebut buhtan. Itu diterangkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, mencoba bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apa ghibah itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Ini sopan santunnya para sahabat. Kalau ditanya itu mereka menjawabnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya kadang-kadang pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya begitu. Karena apa? Jangan-jangan ada istilah baru atau apa yang dikemukakan oleh Rasulullah, sehingga mereka tidak mau mendahului apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah. Apakah kamu tahu apakah ghibah itu? Terus Rasulullah menjelaskan, dzikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Kamu menyebut temanmu tentang apa yang dia tidak suka kalau dikatakan demikian. Jadi misalnya itu tadi, itu si yang kakinya pincang itu apa nama, kalau bisa pakai pakai penjelasan yang lain, bukan kepincangnya itu, tapi dengan misalnya ciri-ciri khas yang lain dalam hal misalnya kebiasaannya ke masjid tepat waktu misalnya begitu. Qala in kana fihim, gini, para sahabat bertanya, afaraita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana kalau nyatanya memang begitu, saudara kita? Terus Rasulullah menjawab, in kana fihi ma taqul faqadir tabtah. Kalau yang kamu katakan itu seperti apa adanya, itu namanya kamu ghibah. Wa illam takun fihi faqad bahattah. Kalau nyatanya tidak demikian, maka itu berarti kamu telah melakukan buhtan, fitnah. Sedangkan namimah itu contohnya misalnya fulan mengutip perkataan badu atau orang lain dengan maksud untuk mengadu domba di antara mereka. Seringkali namimah itu mengandung bahaya yang lebih besar daripada buhtan, karena namimah bisa mengakibatkan kebencian, permusuhan, dan menyebabkan terputusnya hubungan baik. Hubungan baik disebut silaturrahim, memutus hubungan baik namanya qat'ur rahim. Dan bisa menyebabkan perpecahan di dalam masyarakat. Allah melarang kita untuk mau mengikuti orang-orang yang suka menyebar fitnah semacam itu. Wala tuti' kull hallafin mahin hammazim masya'im binamin. Janganlah kamu ikuti orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur namimah atau fitnah. Fitnah di sini dalam ayatnya namanya namimah. Jadi ini ciri khasnya antara lain itu orang yang semacam itu suka bersumpah. Kenapa sih orang kok suka bersumpah? Seseorang biasanya suka bersumpah kalau dia tidak yakin bahwa orang yang diajak bicara itu percaya. Nah, itu sebenarnya cerminan dari diri sendiri. Karena dia merasa sering berbohong, maka dia itu menduga orang-orang tidak percaya. Ya, hati kecilnya menduga orang tidak percaya. Maka ketika dia mengatakan yang benar, dia ingin meyakinkan bahwa ini bukan seperti biasanya. Biasanya kan aku kan suka bohong. Ini benar nih, demi Allah begitu. Jadi orang yang suka bersumpah itu sebenarnya mengungkap
kebiasaan dirinya sendiri, dia pembohong. Jadi orang yang banyak sumpah itu justru indikasi bukan orang baik. Karena prasangka buruk bisa mengakibatkan dosa, bisa merusak persahabatan, dan bahkan bisa memecah belah bangsa, maka sebaliknya kita jauhi kebiasaan berprasangka terhadap orang lain, terutama terhadap sesama muslim. Rasulullah SAW memperingatkan agar kita tidak terpengaruh oleh prasangka-prasangka yang belum tentu benar, agar kita bisa membangun dan menjaga persahabatan. Rasulullah wanti-wanti, iyyakum wadzan, jauhilah prasangka. Prasangka apa saja? Karena prasangka itu kan ya namanya presumption, asumsi bahwa seseorang itu melakukan sesuatu, tidak ada bukti. Kalau saya dulu biasa menjadi wartawan, begitu ada isu begitu, saya mesti cek ke lapangan, benar enggak gitu. Tapi kita sebagai orang awam, orang biasa gitu, yang punya kesibukan macam-macam, kan nggak sempat ngecek seperti itu. Nah karena nggak sempat, ya udah nggak usah didengerin, nggak usah dipercaya. Dan sekarang ini berbahaya sekali situasinya, karena informasi di WA itu keliaran ke sana kemari yang belum tentu benar. Maka kalau ada informasi-informasi itu, jangan buru-buru percaya. Dan itu bisa diedit dengan, Masya Allah, jahat sekali. Ada seseorang yang bicaranya itu masih wajar, tapi diedit sehingga seolah-olah dia itu tidak percaya kepada Allah. Saya pertama kali mendengar itu, karena itu ada di WA, di grup gitu. Ini orang ini kayak tidak percaya kepada Allah, tapi ketika mengucapkan Allah itu kok fasih. Ini gimana sih? Saya cek, bener itu diedit, diputar balik gitu. Ya, tapi pengeditnya itu begitu pinter, seolah-olah itu menjadi omongan yang tidak baik. Sebenarnya saya tidak mendukung omongan dia, ya. Dia pun juga omongnya dengan emosi itu tidak baik juga. Tapi karena dengan emosi, maka ada orang yang benci pada dia, garap dikerjain. Ya. Nah, Rasulullah mengarang, iyyakum wadh-dhon, kalian jauhilah prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena prasangka itu adalah percakapan yang paling bohong. Wala tahassasu wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain, ya. Cari-cari kesalahan lain itu memata-matain gitu apa yang dia lakukan, nggak usah. Terus janganlah kalian saling marah, wala tabaghadu, orang yang marah itu cenderung untuk berprasangka buruk. Wala tadabaru, dan jangan kalian tuh saling membelakangi, artinya menjauhi karena sombong atau karena menghina. Wa kunu ibadallah, dan jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang baik. Allah juga menasihati agar kita satu, mengembangkan kebiasaan berprasangka baik terhadap sesama muslim. Yang kedua, agar kita tidak mudah mempercayai tuduhan-tuduhan buruk terhadap orang yang beriman. Ini saya pernah melihatnya itu, kok bisa majalah yang namanya saja nama Islam, kemudian menuduh seseorang telah berzina, terus mengemukakan bahwa orang itu keluar dari kamar bersama dengan seorang wanita. Bisa saja orang itu masuk ke kamar itu dalam rangka konsultasi. Memang sih dia melakukan kesalahan, kenapa berdua saja dengan wanita itu? Salahnya di situ. Tapi bahwa dituduh dia berzina itu tidak bisa. Karena menuduh zina itu berat hukumannya. Menurut surat An-Nur, harus ada 4 orang saksi yang melihat in action. Ya. Melihat in action itu kan sulit sekali.
Padahal biasanya orang yang melakukan perzinahan itu kan sembunyi-sembunyi. Ya, jadi artinya tidak mudah menuduh orang berzina. Dan hukumannya kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri, dia dicambuk 80 kali. Itu berat. Ya. Jadi kita dinasihati oleh Allah pertama mengembangkan kebiasaan berprasangka baik terhadap sesama muslim. Yang kedua, tidak mudah mempercayai tuduhan-tuduhan buruk terhadap sesama orang-orang yang beriman. Nah, nasihatnya di surat An-Nur, laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Hendak mengapa pada waktu kalian mendengar fitnah itu kalian tidak lalu mengatakan bahwa kenapa kalian pada waktu tidak berprasangka baik kepada sesama muslim? Kok percaya begitu saja? Dan lebih baik kalian mengatakan hadza ifkum mubin. Ini adalah fitnah yang jelas. Fitnah di sini pakai ifkun yang saya kemukakan tadi. Jadi kalau ada informasi-informasi yang buruk tentang sama muslim, itu bohong. Itu bohong. Toh kita tidak harus bertanggung jawab tentang perilaku dia. Dia nanti akan mempertanggungjawabkan perilakunya di hadapan Allah, dan kita juga akan mempertanggungjawabkan perilaku kita sendiri di hadapan Allah. Kalau kita tidak berkepentingan dan tidak melihat sendiri, udah nggak usah dikubris gitu. Ya. Nah, seringkali curhat itu juga merugikan orang yang bercurhat itu sendiri. Terutama jika dia itu menyampaikan keluh kesahnya kepada orang yang tidak seiman atau orang munafik. Bahasa Al-Qur'annya tidak disebut munafik, tapi di Al-Qur'annya disebut bukan kelompokmu. Bukan kelompokmu, tetapi kalau dilihat dari uraiannya itu bisa kita ambil kesimpulan munafik. Jadi yang saya perlu sampaikan bahwa munafik ini penafsiran saya, ya, tapi saya mengambil dari ayat itu. Silakan Bapak Ibu perhatikan ayatnya. Ya. Ini orang-orang semacam itu ketika bergaul menunjukkan sikap santun, tetapi di belakang mereka itu memusuhi kita. Ya. Mereka pada umumnya menunjukkan sikap baik hanya ketika bersama dengan kita, tapi mereka tetap memelihara kebenciannya terhadap kita ketika mereka tidak bersama kita. Nah, kebencian itu seringkali bisa kita tengarai dengan diksi atau pilihan kata yang dia pakai. Kita juga bisa melihat intonasi dari percakapan mereka. Peringatan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang yang bukan kelompokmu sebagai bitonah. Bitonah itu dari kata batin. Ini artinya orang-orang yang disukai atau dicintai, yang dia itu merasa batinnya merasa cocok. Jangan kamu jadikan orang-orang yang di luar kelompokmu itu sebagai bitonah, orang yang kamu percaya, orang yang kamu sayangi. Ya. La ya'lunakum khobala. Ya. Orang-orang itu tiada henti-hentinya melakukan madarat. Madarat itu sesuatu yang membahayakan kalian. Waddu ma'anittum. Kalau kalian itu sengsara, mereka senang. Dari mana taunya? Qad badatil baghdha'u fi min afwahihim. Saya ulang, qad badatil baghdha'u min afwahihim. Kebencian mereka itu bisa ditengarai dari mulut mereka, artinya dari bahasa mereka. Bahasa itu bisa dari kata-katanya, bisa dari intonasinya. Dari situ bisa ketahuan bahwa orang itu membenci. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang mereka sembunyikan di dalam hati itu lebih besar. Ini kan ibaratnya kayak gunung es. Di permukaan kelihatan kecil,
tapi di bawahnya itu besar. Nah, orang yang semacam ini di permukaan seperti dia tuh santun, ramah, ada tanda-tanda sedikit dari kosakata dan intonasi omongannya bahwa dia itu membenci, tapi di dalam hatinya itu lebih besar kebenciannya. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kepada kalian agar kalian mau berpikir. Ini jadi kita itu kalau curhat hati-hati. Apakah dia orang yang beriman benar atau tidak? Karena orang yang beriman benar itu takut berbuat dosa. Tapi kalau orang munafik, orang kafir itu nggak ada yang ditakuti. Karena nggak ada yang ditakuti, mereka benci, memfitnah, itu dianggap hal yang biasa saja. Jadi bukan masalah fanatik, tapi masalah keselamatan kita. Ya. Mereka tidak punya kontrol, ya, tidak punya sarana di dalam hatinya yang bisa mengendalikan perilaku mereka. Kalau orang Islam kan terkendali. Jadi orang Islam itu insya Allah makin beriman, itu makin terkendali perilakunya. Bukan hanya perilaku, pola pikirnya pun juga terkendali. Nah, Allah memberikan gambaran tentang mereka yang bukan kelompok kita itu sebagai orang-orang yang menunjukkan sikap seia sekata. Ketika berbicara itu seperti seia sekata. Tapi sebenarnya mereka itu menyimpan kebencian di hati mereka. Diuraikan oleh Allah di ayat berikutnya. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Itulah mereka yang kalian menyukai mereka padahal mereka tidak suka pada kamu. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, padahal kalian itu mengimani kitab seluruhnya. Wa idza laqukum qalu amanna. Ketika mereka bertemu dengan kalian, mereka mengatakan kami beriman, atau kita samalah itu. Tapi wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaidh. Tapi ketika mereka itu berpaling dari kita, berkumpul dengan kelompok mereka, mereka menunjukkan kemarahannya, digambarkan gigit jari mereka karena marah. Qul mutu biwaidikum. Silahkan kalian itu bahwa matilah kebencian itu. Jadi kita nggak usah kalau terhadap perilaku mereka, biarin aja. Jadi sampai Allah mengatakan biarkan mereka mati dengan membawa kebencian itu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Nah, karena kebencian itu mereka lalu senang jika kita sedang tertimpa sesuatu yang buruk. Dan mereka sedih ketika kita sedang memperoleh kenikmatan. Digambarkan lagi di ayat berikutnya. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Kalau kalian mendapatkan sesuatu yang baik, mereka jadi merasa tidak enak. Tidak enak itu bisa sedih, bisa geram, bisa marah, ya, membuat mereka mempunyai perasaan yang tidak baik. Sebaliknya, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kalian tertimpa sesuatu yang buruk, mereka senang. Enggak apa-apa. Enggak usah dikubris. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian itu sabar dan bertakwa, rekada mereka itu tidak akan membahayakan kamu. Ya. Ini kita prihatin bahwa ada orang-orang yang menerima bayaran untuk membuat fitnah-fitnah, untuk mengadu domba. Terus orang-orang Islam pada terpancing lalu mengomentari dan sebagainya. Biarin aja. Kuncinya dua ini. Wa in tasbiru wa tattaqu. Sabar dan bertakwa. Sabar itu artinya tetap mengikuti ajaran-ajaran Allah. Udah nggak usah menyimpang, nggak usah dilayani. Nanti mereka kesal-kesal, capek-capek sendiri. Tidak akan membahayakan kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah itu pengetahuannya melingkupi apapun yang mereka lakukan. Nah, kalau kita sedang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan orang lain, nah ini kalau tadi kan kita bilang fulan, ya, fulan itu kesal
lalu terus ingin mengungkapkan kesalahannya pada orang lain dalam bentuk curhat. Nah, bagaimana kalau kita sendiri yang mengalami permasalahan, yang permasalahan itu berkaitan dengan orang lain? Ya, biasanya curhat itu kan kalau ada kaitannya dengan orang lain, entah suami, entah istri, atau teman, begitu. Dan seringkali kita sulit mengatasinya sendiri. Ya, sulit mengatasinya itu misalnya kalau permasalahan itu berkaitan dengan seorang kakak atau adik yang itu kaitannya dengan keluarga mereka. Nah, terus kita mau mengatasi, sulit karena problemnya itu ada di lingkungan keluarga mereka, kita nggak bisa ikut campur. Jadi dengan begitu problem itu berlangsung lama dan kita sendiri tidak bisa membantu mengatasinya. Terus kita kepingin curhat, maka curhat itu hanya kita sampaikan kepada orang yang karena keilmuannya dan karena wewenangnya diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah, ya, bisa membantu mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Nah, itu jadi kalau namanya bukan curhat tapi konsultasi, ya, namanya konsultasi. Jadi kalau ada problem yang berat, konsultasi saja. Nah, konsultasi itu tidak asal, kita lihat keilmuannya ada enggak membantu kita. Nah, kalau keilmuan itu misalnya kita konsultasi dengan seorang ahli jiwa, konsultasi dengan seorang ustadz. Tapi dengan ustadz itu hati-hati ya, karena ustadz itu tidak selalu mengetahui seluk-beluk kejiwaan. Kepada ahli jiwa juga hati-hati, karena tidak semua yang ahli jiwa itu mengerti masalah agama. Yang bagus orang yang ahli jiwa plus dia itu menguasai agama dengan baik. Nah, itu. Atau yang punya wewenang, misalnya ada konflik antara suami dan istri, nggak usah cerita pada teman, nggak usah. Nah, kalau nggak kuat, konsultasi atau minta bantuan kepada orang tua, baik orang tuanya sendiri maupun kepada mertua, ya, karena misalnya kalau suaminya itu yang berbuat tidak baik, sudah dinasihati berkali-kali tidak bisa, lalu lapor kepada mertua. Tapi lapor kepada mertua juga harus hati-hati ya, karena namanya mertua itu biasanya kan membela anaknya sendiri dulu, bukan kepada menantu. Nah, kita lihat kalau mertuanya itu memang bisa fair, ya silakan. Nah, jadi intinya adalah bahwa kita itu berkeluh kesah kepada orang yang punya wewenang atau punya keilmuan. Namanya bukan keluh kesah tetapi konsultasi. Tapi kalau tidak ada gimana? Padahal problem itu sulit. Kita tiru Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya hilang, dia tidak tahu di mana, terus dia tidak bisa berbuat apa-apa, lalu akhirnya udah keluh kesahnya kepada Allah saja. Beliau mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengeluhkan kesusahanku ini hanya kepada Allah. Karena dia disalah-salahin oleh anak-anaknya sendiri, padahal yang menghilangkan Nabi Yusuf ya mereka itu. Tapi kalau bapaknya nangis terus, mereka bilang, bapak ini nangis terus, nanti sakit loh, bahkan bisa mati loh. Diomongin begitu, aku ini berkeluh kesah kepada Tuhanku. Nah, itu kalau kita itu sedang menghadapi masalah semacam itu, tidak bisa mengatasi sendiri, udah kita berkeluh kesah kepada Allah sambil mohon supaya Allah menyelesaikan masalah ini dengan caranya Allah sendiri. Nah, mudah-mudahan Allah bisa membantu kita dalam waktu pendek itu. Ya, saya kira demikian. Jadi ringkasnya, prasangka buruk itu bisa mendorong seseorang untuk curhat dan berbuat dosa.
curhat bisa tergolong sebagai ghibah, buhtan, atau namimah. Kita hindari curhat kepada orang munafik atau kafir, ya, karena mereka tidak punya norma yang ditaati. Curhat hanya kepada orang yang bisa mengatasi masalah, mungkin karena keilmuannya atau karena wewenangnya. Dan lebih baik curhat kepada Allah saja. Semoga Allah menjauhkan kita dari prasangka buruk terhadap orang lain dan kita menjadi orang yang bersahabat sesama muslim. Amin.